Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ladzi kanat hasanatu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Sahabat, peristiwa Isra dan Mi'raj tujuannya, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi jika kita lihat di penghujung ayatnya, kita dapat baca linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi keseluruhan peristiwa Isra dan Mi'raj, dari mulai berangkat hingga kembali, itu untuk Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah, untuk disampaikan kepada kita umatnya dan menjadi pelajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari hingga zaman kita sekarang ini. Di antaranya banyak hal yang Nabi lihat dan Nabi alami dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Di antaranya Nabi melihat ada sekelompok orang yang mencakar-cakar mukanya sendiri. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa ini orang mencakar-cakar mukanya sendiri dengan kukunya?" Jibril menjelaskan, ini adalah tamsil dari umatmu yang suka menjelek-jelekan orang lain, yang suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Nah, nanti di akhirat mencakar-cakar mukanya sendiri dengan kukunya. Kemudian Nabi melihat ada sekelompok orang yang dipotong lidahnya. Malaikat Jibril menjelaskan, itulah tamsil dari umatmu Muhammad, orang yang suka mengumpat, memfitnah, penebar gosip, nanti di akhirat lidahnya akan dipotong. Lalu Nabi juga melihat ada orang yang memikul kayu. Anehnya, orang itu sudah berat memikul kayu, tapi bukannya dikurangi, malah terus aja ditambah itu kayunya. Hingga Nabi heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa lagi ini?" Jibril menjelaskan, "Wahai Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang diberi amanah. Amanah yang satu belum disampaikan, tapi ditawarkan amanah yang lain, dia ambil. Orang yang punya jabatan, ditawari jabatan yang lain, dia tidak takut bahwa amanah itu berat, tapi dia ambil terus itu jabatan. Hingga punya jabatan ini, jabatan itu. Dia tidak mengukur kemampuan,
sehingga amanah yang satu dia belum sampaikan, sudah diterima lagi amanah yang lain, sehingga dia tidak bisa melaksanakan amanah-amanahnya. Itulah tamsilnya. Kemudian Nabi melihat ada sekelompok orang yang hari itu dia menanam dan hari itu dia menuai hasilnya. Itu tamsil apa lagi ya Jibril? Malaikat Jibril menjelaskan, itulah contoh dari umatmu yang rajin bersedekah, yang rajin membantu fakir miskin, orang-orang yatim, membantu pembangunan masjid, madrasah. Pendeknya, orang yang ringan tangan membantu bersedekah kepada orang lain. Itu di antara tujuan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, untuk Allah perlihatkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apapun yang Nabi lihat itu semuanya untuk menjadi contoh, untuk disampaikan kepada umatnya dan untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.